Suara saya akhirnya jelas ya? jelas Oke. aman. By the way, thank you banget ya udah dapat kesempatan buat kolaborasi, buat ngobrol. Tentunya semoga kita bisa tanya-tanya banyak mengenai Mitratel tentunya dan langsung akan dijawab dengan Ibu Kristi. Senang banget nih kita bisa belajar lagi nih. Ya, halo. Sorry. Ya, Oke. Ya, sama-sama Mas Denis. Terima kasih banyak nih udah undang kita. Kita juga senang banget bisa get in touch sama teman-teman retail, teman-teman pencari cuan. Mudah-mudahan kita juga bisa provide more insight ya ke dalam bisnis Menara dan juga apa sih sebenarnya Mitratel. oke. Sebelumnya nanti kalau teman-teman punya pertanyaan mungkin bisa disimpan dulu. Kalau kita mulai berbincang-bincang, teman-teman bisa ajuin pertanyaan juga ya dan akan langsung dijawab sama Ibu Kristi. Pertama-tama aku mau Ya, tanya dulu nih. boleh. Ini kan baru IPO belum lama lah ya, dan merupakan perusahaan yang cukup oke nih. Cuman nanti disclaimer ya teman-teman, seluruh yang disampaikan hari ini bersifatnya informasi dan edukasi, jadi bukan merupakan rekomendasi beli sama sekali. Nah, boleh nggak diceritain sedikit mengenai Mitratel itu sebenarnya bergerak di bidang apa sih? Mungkin di sini ada teman-teman yang belum tahu. Oke, jadi kami PT Daya Mitra Telekomunikasi atau Mitratel dengan ticker code MTELIJ itu sebenarnya bergerak di bidang penyewaan menara telekomunikasi. Ini adalah bisnis yang cukup konservatif, tapi kedepannya kita ini sedang dalam masa transisi menjadi sebuah penyedia infrastruktur digital. Nah, ini inline dengan dengan rencana pemerintah untuk merejuvenate industri kita menjadi industri 4.0 yang mengandalkan ke teknologi digital. Makanya sekarang mungkin kalau misalnya kebanyakan operator menara dulunya kan ya udah cuma sewa menara aja gitu kan ya, pasif infra. Nah, sekarang semuanya bergeser ke penyedia layanan infrastruktur digital yang mencakup apa diantaranya ada fiberization, kemudian kalau untuk kita ada power to tower, kemudian kita juga ada ada project solution, dan kedepannya nanti mungkin ada beberapa inisiatif bisnis lainnya yang belum bisa kita share sekarang nih, gitu Mas Denis. Oke, jelas banget ya. Oke, Bu Kris, sebelumnya nih, aku pengen tanya nih, kalau misalnya ngomongin industri tower nih ya, ngomongin industri Ya, tower, salah satu yang paling penting kan berarti menaranya sendiri nih ya. Dan kalau aku betul. lihat ya, aku baca pertumbuhan tower Mitratel tuh luar biasa banget nih, 2 kali lipat sejak tahun 2018. Yes, banget gitu ya, sekitar 20% atau compound annual growth rate-nya. Sedangkan kalau industri rata kan biasa cuma sekitar ya 5% lah per tahun. Ya, Nah, ya. aku mau tanya depannya nih, apakah para investor bisa melihat pertumbuhan yang sama gitu dalam segi pertumbuhan towernya? Oke, mungkin aku bisa jelasin sedikit nih. Kita itu cukup agresif dalam mengakuisisi menara, terutama di akhir tahun kemarin ya, Mas Denis ya. Seperti yang Mas Denis tadi sampaikan, dari 2018 ke sekarang pertumbuhan CAGR menaranya besar sekali gitu. Kenapa seperti itu? Karena pertama memang kita kan bergerak di bidang penyewaan menara, dan sebetulnya kalau misalnya dilihat nih 10 tahun yang lalu memang sudah digadang-gadang ya Mitratel ini akan IPO. Tapi sebelum kita IPO kan kita harus membangun portfolio nih untuk membuat teman-teman investor dan juga pemegang saham lebih menarik. Nah, itu adalah sesuatu yang kita lakukan dari 2018 sampai dengan 2021 lalu. Apakah berhenti di sana? Tentu tidak. Salah satu alasannya kita IPO kenapa? Karena kita mau mengumpulkan dana untuk melakukan lebih banyak lagi akuisisi. Nah, seperti apa sih sebenarnya sekarang ini kan kondisinya kalau dilihat dulu kan akuisisi menara itu pasti dilakukan dari menara-menara X milik operator telekomunikasi ya. Telkomsel, Indosat, Hutchison, Friend, Ya, Excel gitu ya. Nah, sekarang kan sebenarnya semuanya udah habis tuh, udah pada dijual ya. Terakhir di ya. 2021 lalu oleh Indosat dan Excel mungkin di awal tahun ini, tapi size-nya lebih kecil. Kalau nggak salah sekitar 800-900-an menara aja. Nah, siapa sih yang masih punya sisa menara? Ya, yang masih punya sisa menara tinggal Telkomsel. Nah, Oke. ini ada sekitar mungkin masih 6.000 menara yang bisa kita akuisisi. Kita kan IPO di November 2021 kemarin dengan jumlah dana yang kita terima itu sekitar 18,6 triliun. Nah, 50% dari dana tersebut akan dialokasikan untuk melakukan akuisisi inorganik. Kita competitive advantage-nya apa? Mitratel ini adalah preferred tower consolidator partner untuk Telkom Group. Nah, jadi 6.000 menara ini sudah ada di rencana untuk akuisisi yang dimiliki oleh PT Daya Mitra. Itu ke berapa lama? Itu akan dirampungkan insya Allah dalam waktu 2 tahun ke depan. Jadi tahun ini dan juga tahun depan gitu. Itu mungkin
salah satu edge-nya kita lah ya, karena kan ya preferred partnernya kita gitu. Ya. Jadi 2 tahun ke depan ya masih bisa dibilang masih akan ada massive acquisition, yang satu-satunya potensi akuisisi menara yang cukup sizable di pasar gitu. Selain itu juga kita ada sih menara-menara akuisisi lainnya yang potensial, cuman mungkin size-nya nggak sebesar itu gitu. Ini biasanya dari operator-operator atau apa ya, mom and dad operator lah ya gitu ya. Oke. Tadi ngomongin mengenai pertumbuhan towernya nih. Kita masuk sedikit nih mengenai tendennya nih. Ini Mitratel sendiri tendennya juga luar biasa nih, 39% ya per tahun ya. Habis itu juga tumbuh kan 0,39% selama 5 tahun. Dan pertanyaannya, strategi Mitratel selama 5 tahun ini gimana sih sampai bisa menghasilkan matriks yang konsisten gitu di atas rata-rata? Oke. Ya, pertama-tama mungkin aku boleh touch sedikit sebenarnya mengenai apa sih sebenarnya colocation ini. Kenapa sih ini penting untuk operator menara? Oke, colocation ini sebenarnya kalau kayak mungkin yang paling umum ini kali ya, co-working space gitu ya. Space-nya satu, tapi bisa disewa oleh berbagai macam perusahaan, berbagai macam orang. Ya. Ya, nah jadi kan kenapa sih emang itu penting? Iya dong, kenapa? Karena cost-nya satu nih. Tapi revenue-nya bisa dari 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, makin banyak colocation-nya, makin tinggi colocation-nya, makin profitable. Karena sebetulnya menaranya satu nih. Tapi yang sewa dari instead of cuma 1 orang, sekarang jadi ada 2, 3, 4, 5 orang. Nah, kenapa ini penting? Nah, sekarang ini kan posisi colocation-nya Mitratel masih di angka 1,51. Ini karena akibat terdilusi dari akuisisi masif yang kita lakukan di 2021 kemarin. Kalau tanpa akuisisi tersebut, kolokasi kita di 1,7. Nah, kedepannya seperti apa? Dengan valuasi perusahaan yang saat ini kalau nggak salah terakhir harga sahamnya di 830 ya. Kita tendensinya di 1,5. Kebayang nggak nanti kalau misalnya tendensi kita di 1,8, berarti kan revenue kita sudah jauh lebih tinggi, profitabilitas tentunya semakin tinggi. Nah, valuation company-nya pasti akan lebih tinggi juga. Nah, ini kedepannya strateginya apa sih? Oke, pertama tadi kita shifting dari hanya penyedia menara menjadi digital infrastructure company. Itu satu. Apa sih bedanya itu? Bedanya sekarang kita lebih equipped dengan adanya fiberization, kita juga provide power to tower, kita juga concern dengan ESG, dengan environmental impact, governance, dan juga social. Nah, kemudian nanti kita juga akan getting ready for 5G infrastructure. Mungkin nanti abis ini kita bisa bahas lebih dalam ya, Mas Janis, untuk 5G ya. Benar. Nah, itu adalah strategi gimana sih caranya kita untuk bisa memaintain momentum pertumbuhan ini. Nah, yang sudah berjalan di tahun ini sebetulnya target kita itu ada 3. Oke, pertama pertumbuhan kolokasi yaitu sekitar 3.000 sampai 4.000 dari total jumlah menara sekitar 28.600-an ya. Kemudian kedua target pembangunan organik atau build to suit sekitar 750 menara, dan ketiga pembangunan jaringan fiber sebanyak 6.000 km. Itu target yang kita sampaikan di akhir tahun lalu ya, atau di awal tahun inilah gitu. Nah, fibernya ini sendiri yang merupakan salah satu tulang punggung untuk digital infraco, kita sudah mendeliver kurang lebih kita sudah menerima order lah ya, real order itu sekitar 2.000 km gitu. Itu yang akan dirampungkan di tahun ini pembangunan 6.000 km gitu. Nah, kedepannya selain ini apa? Tentunya aggressive selling. Kemudian kalau Mas Denis tahu juga dari angka kita kan hampir 58% dari total portofolio menara kita lokasinya di ex-Java ya. Nah, ex-Java ini kan inline nih sama perluasan jaringan yang sedang dicanangkan oleh para operator seluler gitu. Itu juga competitive advantage-nya Mitratel. Kok bisa? Kenapa? Karena di perusahaan-perusahaan towerco yang lain, tentunya jaringan mereka yang di luar Jawa tidak semasif yang dimiliki oleh Mitratel. Karena kan dari dulu yang melakukan ekspansi keluar Jawa itu ya Telkomsel sebagai market leader kan. Siapa sih yang membangun? Ya Mitratel gitu. Nah, itu adalah expertise kita untuk pembangunan menara-menara yang di luar Jawa. Di Jawa ada nggak? Di Jawa juga ada banyak, 42% gitu. Nah, cuman kita punya tambahan expertise kita ini yang di luar Jawa yang tidak dimiliki oleh tower operator lainnya gitu. Oke. Nah, kita tadi udah disinggung nih sama Bu Kristi mengenai 5G nih. Menarik nih. Maaf dong nih kalau kita nggak bahas mengenai 5G ya. Nah, Ibu. Betul. Jadi kalau boleh tahu gimana nih, sebelum kita bahas mengenai strategi deh. Ketika kita misalnya belum ada 5G nih, sama nanti pas udah ada 5G gitu, masuk gitu. Perbedaannya itu atau dalam
perkembangan Mitratel sendiri itu dalam ekspansi dan lainnya itu akan beda banget nggak? Beda jauh nggak? Atau mirip-mirip aja gitu? Sebetulnya tentunya setiap ada teknologi baru pasti kan dilakukan ekspansi baru nih. Ada capex tambahan dari mobile network operator ke infrastruktur, which is ke kita gitu kan. Itu pertama. Kedua, untuk 5G nanti itu kita instead of hanya menyewakan lahan atau menyewakan tower, kita juga akan menyewakan edge point atau edge data center lah yang ini disebutnya ya. Edge computing technology. Nah, edge computing technology ini sebenarnya active devices. Nah, kita mulai shifting juga dari cuman penyedia infrastruktur pasif menjadi ke penyedia infrastruktur aktif juga. Yang sudah terasa saat ini dari 5G apa sih? Sekarang ini semua operator sudah gearing up atau lagi siap-siap nih untuk 5G rollout gitu kan yang masif. Pertama-tama apa yang mereka perlu lakukan? Mereka perlu melakukan fiberization. Kenapa? Karena untuk 5G itu kan perlu kecepatan data yang tinggi. Berarti komunikasi antar menara juga harus stabil dan harus semakin cepat. Itu kenapa? Ya, itu kenapa pakai fiber optik. Kalau dulu kan pakai microwave tuh ya. Kalau misalnya dilihat di menara-menara BTS yang bulat-bulat itu di atas itu microwave antena tuh. Nah, sekarang udah mulai pada cuman tinggal RF antena doang yang panjang-panjang. Itu udah biasanya udah di-equip sama fiber optik untuk tower sites-nya gitu. Nah, saat ini di kita sebenarnya sebelum ngomongin 5G ya, 4G aja masih way behind tetangga-tetangga kita lah gitu ya. Kita kan rata-rata speed downloadnya untuk 4G itu masih di 14 megabyte per second. Sementara tetangga yang paling dekat nih di Singapura gitu ya, average download sana udah 30-40 Mbps. Kenapa? Ya itu sama, karena infrastruktur kita masih terbelakang, masih behind para tetangga-tetangga kita itu. Dan kemudian kedua, fiberization-nya juga kita kan baru mulai kayak nggak salah kayak 2-3 tahun yang lalu. Gitu. Oke. Nah tadi Bu Kristi sempat singgung mengenai infrastruktur pasif dan aktif, mungkin bisa dijelaskan nggak ke teman-teman yang membedakan apa? Oke, infrastruktur pasif itu adalah yang sekarang ini kita miliki, yaitu menaranya. Kemudian kita juga punya space-nya. Kemudian ini alat-alat yang dimiliki oleh mitra operator operator menara ya. Yang active devices itu apa? Active devices ini yang memungkinkan menara tersebut berfungsi sebagai jaringan telekomunikasi seperti misalnya 2G, 3G, 4G-nya gitu. Kemudian spektrumnya, kemudian antenanya. Nah, fiber dan lain-lain itu masih merupakan additional dari tower related business gitu. Oke. Nah, tadi sempat dibicarakan strategi untuk infrastruktur 5G ini kan buat operator-operator yang ada di Indonesia berarti ya? Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai operator yang mungkin ada beberapa dan juga cakupan wilayah cukup luas gitu ya, kira-kira Ibu Kristi itu kira-kira sampai kapan gitu ya, sampai bisa cakup keseluruhan? Mungkin ya nggak sampai keseluruhan lah, mungkin 40-50% lah. Untuk fiberization? Ya. Berapa lama butuh mas? Sebetulnya sekarang sudah mendekati 50% ya. Untuk beberapa mobile network operator. Cuman untuk yang lebih kecil-kecil mungkin kan karena keterbatasan dari segi capex juga mereka baru mulai catch up tuh. Kayaknya sekarang mungkin di angka 30-40%. Berapa lama? Cepet banget. Kenapa? Karena untuk kita nih sebagai penyedia fiber, buat kita meng-establish jaringan tersebut sampai aktif, sampai bisa dipakai oleh mobile network operator itu cukup 1-2 bulan aja. Begitu mereka, oke, mau di titik A, fiber, oke, 2 bulan on, paling lama. Gitu. Kok bisa cepet banget? Kenapa? Yang penting mau keluarin capex ya. Betul. Yang penting mau keluar duitnya. Nah, kalau dari kita sebagai penyedia infrastruktur, begitu ada demand, kita langsung all out. Kok bisa cepet banget? Kenapa? Karena lagi-lagi kita meleverage hubungan kita dengan Telkom ya. Karena kan Telkom sendiri penyedia infrastruktur terbesar di Indonesia. Backbone-nya udah ada di mereka. Kita udah ukur tuh dari jarak tower site kita ke backbone Telkom yang terdekat itu mungkin antara 3-5 km aja. Makanya cepat dan kita aerial, kita nggak underground gitu. Oke. Dan begitu udah on, langsung di charge dong, bayar gitu ya. Oke. Tadi mengenai yang Bu Kristi singgung mengenai Mitratel ini kan banyak tower yang ada di luar Jawa ya. Jumlahnya banyak banget ya, even dari kalau dibandingin sama tower. Nah, kalau boleh tahu nih, ya sebenarnya strategi ini dari Mitratel sendiri banyak towernya di luar Jawa ini emang sengaja gitu atau gimana? Sebetulnya karena kita melihat potensinya kan sebetulnya secara nationwide
memang nggak mungkin hanya di Jawa aja kan. Karena pemerataan infrastruktur, kemudian kalau dilihat dari GDP growth, sebenarnya di Jawa itu udah bukan yang tertinggi loh. Sekarang yang tertinggi itu GDP growth ada di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Gitu. Nah, jadi potensinya ke sana ke depannya. Kalau di Jawa kan ya udah lah ya, Jawa it's the largest population dengan satu kepulauan itu aja gitu kan. Over 52% of the population of Indonesian people ada di Jawa. Tapi kan yang lainnya ada di luar Jawa nih, dan dengan pertumbuhan GDP di luar Jawa, marketnya ada di sana. Kenapa kita bisa punya masif investor di sana? Karena kita partnernya Telkomsel. Telkomsel kan sebagai market leader, mereka membuka pasar baru. Gitu. Makanya kita banyak tuh, dan makanya itu jadi expertise kita. Sampai saat ini, mungkin kalau misalnya dibilangin build to suit atau menara yang custom made khusus dengan satu anchor tenant, itu masih jagonya kita, karena itu kebanyakan dilakukan di ex-Java gitu. Jadi dibilang sengaja enggak juga, tapi dibilang nggak sengaja enggak juga. Gimana ya jawabnya? Memang competitive advantage-nya di situ. Nah, ini menarik. Ini kan berarti economic mode atau competitive advantage ya dari Mitratel sendiri. Gitu. Betul. Nah, tapi kita lihat nih Bu, competitive advantage ini dari Mitratel sendiri. Ini kita ngomong di resiko ya dari kompetitor gitu ya. Apakah kompetitor ada yang meniru, mengcopy, atau OTW nih kayaknya nih, wah lihat Mitratel competitive advantage-nya di luar Jawa nih. Apakah mereka udah atau enggak? Kayaknya kalau mereka mau ngejar nih gitu. Sekarang kan menara-menara kita yang ada di luar Jawa ada kurang lebih sekitar 16.500. Ya. Untuk rata-rata pembangunan build to suit untuk kita aja nih setahun itu mungkin sekitar 750 gitu ya. Nah, kalau misalnya mau ngejar ke 16.500 sepertinya cukup perlu waktu yang panjang ya. Gitu. Nah, terus ke depannya yang roll out siapa sih? Yang roll out ke ex-Java saat ini masih Telkomsel. Kok operator-operator lain yang kecil nggak roll out? Kenapa? Mereka sekarang mulai melakukan roll out karena sudah dimungkinkan melakukan co-location dengan menara-menara yang sudah ada oleh Telkomsel. Kenapa kok kayak gitu? Ya kalau untuk yang lebih kecil-kecil kan lihat, oh yang besar di sana, ada market di sana. Oh ya udah ikut aja di situ daripada buka market sendiri kan lebih costly. Kemudian pasti resources yang dimiliki oleh mereka juga tidak sebesar yang dimiliki oleh Telkomsel sebagai operator telekomunikasi terbesar di Indonesia gitu. Jadi ada natural barrier of entry lah ya untuk kita tap into market di ex-Java gitu. Ya berarti ya dengan bahasa simpelnya, bahasa orang awamnya, sulit untuk dikalahkan gitu ya Bu ya. Sulit untuk dikejar, betul. Oke. Ini kita ngomongin industri tower ini sektor tower ya, industri tower. Apakah marketnya ini bagus gak sih kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia Bu? Di Indonesia itu kenapa? Bagus banget. Why? Karena kalau misalnya dilihat nih, return of investment capital untuk di Indonesia dari satu menara dengan satu tenant itu di 11%. Terus kenapa? Kalau misalnya lihat China nih, negara terbesar, infrastrukturnya besar gitu ya. Mereka itu return on investment capitalnya cuma 2%.